saya akan membahas tentang program remedial. Yang pertama, pengertian remedial. Dalam LIDI 2018, kata remedial berasal dari bahasa Inggris yang berarti bersifat menyembuhkan, mengobati, membetulkan, atau membuat menjadi baik. Hal ini berarti bahwa pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang bersifat menyembuhkan sehingga menjadi baik atau sembuh dari masalah pembelajaran yang dirasa sulit. Dalam LIDI 2018, Wardani dan Kasron 2009 menyatakan bahwa kegiatan remedial adalah usaha pemberian bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik atau mencapai ketuntasan belajar. Yang kedua, tujuan pembelajaran remedial. Dalam LIDI 2018, Muhtar dan Rusmini 2005 berpendapat tujuan kegiatan remedial adalah A. Agar siswa dapat memahami dirinya, khususnya presentasi belajarnya. B. Dapat memperbaiki atau mengubah cara belajar siswa ke arah yang lebih baik. C. Dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. D. Dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang jauh lebih baik. E. Dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya setelah ia mampu mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi penyebab kesulitan belajarnya dan dapat mengembangkan sikap serta kebiasaan yang baru dalam belajar. Prinsip pembelajaran remedial. Dalam LIDI 2018, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial sesuai dengan sifatnya sebagai pelayanan khusus antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adaptif. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua, interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan siswa untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Yang ketiga, fleksibilitas dalam metode pelajaran dan penilaian yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, pemberian umpan balik sesegera mungkin. Dan yang kelima, kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Program pembelajaran reguler dan pembelajaran remedial merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, program pembelajaran reguler dan dengan remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat siswa dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Prosedur kegiatan remedi. Menurut Arifin, dalam LIDI 2018, dalam melaksanakan pembelajaran remedial, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kesulitan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran, yang meliputi merancang rencana pembelajaran, merancang berbagai kegiatan, merancang belajar bermakna, memilih pendekatan, metode, dan teknik, dan merancang bahan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran, yaitu memperbaiki rencana pembelajaran yang telah ada, di mana beberapa komponen disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan siswa. Yang keempat, menyiapkan perangkat pembelajaran, seperti memperbaiki soal LKS. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran, yang meliputi merumuskan gagasan utama, memberikan arahan yang jelas, meningkatkan motivasi belajar siswa, memfokuskan proses belajar, dan melibatkan siswa secara aktif. Dan yang keenam, melakukan evaluasi pembelajaran dan menilai ketuntasan belajar siswa. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang program pengayaan. Menurut Monica dan Mahendra tahun 2018, pengertian program pengayaan dalam kurikulum dirumuskan secara jelas kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang harus dikuasai oleh peserta didik. Penguasaan KI dan KD setiap peserta didik diukur dengan menggunakan sistem penilaian acuan kriteria. Dalam program pengayaan, guru memfasilitasi peserta didik untuk memperkaya wawasan dan keterampilannya serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Program pengayaan dilaksanakan ketika peserta didik itu telah teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum. Guru perlu mengantisipasi dengan menyiapkan program-program atau aktivitas sesuai dengan KD untuk memfasilitasi peserta didik. Berikutnya yaitu laporan hasil belajar peserta didik. Menurut Noviansyah dan Fauzi tahun 2020, laporan hasil penilaian pembelajaran adalah laporan tentang pelaksanaan proses dan hasil belajar peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Dirjen Mandikdasmen
Kemdiknas tahun 2007 menjelaskan bahwa laporan hasil belajar peserta didik merupakan dokumen yang berisi nilai dan deskripsi hasil belajar, pencapaian kompetensi peserta didik dalam semua mata pelajaran, kegiatan pengembangan diri, dan perkembangan kepribadian. Nah, adapun model laporan hasil penilaian hasil belajar itu berbentuk satu, bentuk laporan, yang kedua rekap nilai, dan yang ketiga lapor. Nah, adapun manfaat laporan hasil penilaian bagi orang tua. Yang pertama, membantu anaknya belajar. Yang kedua, memotivasi anaknya belajar. Yang ketiga, membantu madrasah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir yaitu membantu madrasah dalam melengkapi fasilitas belajar.